Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi membuat podcast tentang guru waris. Tentunya masih bersama dengan guru kita tercinta, Dr. Ustadzah Badrul Yunana. Ustadzah, sehat Ustadzah? Alhamdulillah, semoga kita juga sehat. Amin, insyaallah. Ustadzah, ini ada pertanyaan dari jamaah. Jadi ceritanya itu ada orang tua yang sudah meninggal 19 tahun yang lalu. Dan ibu ini perempuan, ibu meninggalkan 7 orang anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Baik. Setelahnya itu kan harusnya kalau sudah meninggal orang tua bisa bagikan waris. Ternyata enggak. Hingga akhirnya 2 tahun yang lalu itu kakak laki-laki dan adik laki-lakinya meninggal. Dan pertanyaannya, apakah kakak laki-laki yang meninggal ini dapat warisan dari harta orang tuanya? Jadi orang tuanya ini hartanya ada 2 rumah. Nah, apakah anak laki-laki yang meninggal itu berhak warisan 2 rumah itu? Gimana saja penjelasannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus seperti ini banyak ya di tengah masyarakat kita. Ketika seorang orang tua wafat, mereka nggak langsung dibagi-bagi warisannya oleh anak-anaknya. Biasanya itu warisannya itu nunggu kedua orang tuanya wafat baru diberikan. Tapi kan menjual aset itu tidak semudah kita menjual seperti sembako ya. Nah, maka ditunda-tunda dikarenakan kondisi dan berbagai macam faktor. Untuk kasus ibu yang ini, ketika ibu itu wafat lalu punya 7 anak, siapa yang berhak atas warisan dia? 1, yang pasti dapat adalah seluruh anaknya ketika mereka hidup ketika dia wafat. Contoh, dia wafat, ibu ini wafat 19 tahun yang lalu. Maka ketika 7 anak itu hidup waktu dia wafat, maka 7 anaknya semuanya dapat warisan. Nah, nanti kita cek suaminya masih hidup nggak ketika dia wafat. Ketika suaminya itu hidup waktu dia wafat, maka suaminya otomatis dapat warisan dan juga orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya udah nggak ada, suaminya udah nggak ada, kita lihat apakah saudara dapat warisan? Enggak. Kenapa? Karena di situ ada anak laki-laki. Maka seluruh hartanya totalnya, tadi kan ada 2 rumah ya, itu totalnya dibagi kepada 7 anak dengan formula lidzakari mislu hadzil unsyayain. Jadi caranya anak laki-lakinya 4 dikali 2, 4 kali 2 kan sama dengan 8. Anak perempuannya 3 dikali 1 kan sama dengan 3. 3 tambah 8 sama dengan 11. Maka 2 rumah ini dinominalkan. Misalnya yang satu harganya 1 miliar, yang satunya lagi harganya 2 miliar. Di total jadi 3 miliar. Jadi kita lihat harga asetnya, ya, bukan lihat berapa meternya, tapi lihat nominalnya. Nah, 3 miliar ini dibagi 11. Nanti pembagiannya masing-masing adalah 2 bagian buat anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Nah, muncul kasus kemudian adalah ketika rumah ini dijual, 2 orang anak laki-laki sudah wafat duluan. Jadi yang masih hidup 2. Apakah 2 laki ini nggak dapat? Kenapa? Karena mereka hidup sesudah ibunya wafat. Jadi lalu bagaimana pembagiannya? Sama porsinya, tinggal nanti bagian mereka diberikan pada ahli waris masing-masing. Kalau ahli warisnya yang ada anak, maka kasih ke anaknya. Kalau misalnya nggak punya anak, jadi dia talalah ya, sebalangkara lah istilahnya ya. Dia paling punya istri dan punya orang tua, maka jatuhnya kepada istri. Kalau orang tuanya masih hidup pada orang tua, tapi kan nggak masih hidup. Lalu jatuh kepada saudaranya. Nah, pertanyaan yang kemudian ya itu muncul lagi adalah, tetapi ternyata warisannya ada yang diberikan karena dia bisa meminta itu, ada yang udahlah nggak perlu gitu. Sebenarnya nggak begitu. Yang namanya warisan semuanya harus dapat sesuai dengan proporsinya, kecuali dia mengikhlaskan. Nah, pertanyaannya adalah dia yang nggak dapat mengikhlaskan atau karena memang tidak dibagi. Nah, kalau misalnya memang tidak dibagi, maka ada kezaliman di situ, maka otomatis harus dikeluarkan. Jadi karena alasan yang dibagi karena dia berkeyakinan anak itu nggak dapat warisan saja.
Alasannya apa anak itu nggak dapat warisan? Karena udah meninggal gitu. Lah kan sama saudara yang satunya lagi juga udah meninggal, sama-sama udah meninggal. Tinggal mau membagi atau enggak. Karena sejatinya pembagian waris itu bukan masalah dapat bagian atau tidak. Memang itu ada proporsinya ya. Tapi intinya dari hati kita mau berbagi atau tidak. Terkadang kita banyak menemukan keluarga-keluarga misalnya dia bisa ngatur dalam artian dia bisa mengklaim harta itu maka dia dapat. Yang nggak mau mengklaim bukan berarti akhirnya dia ikhlas, tapi mungkin dia merasa nggak enak, maka kita berikan saja. Namun ketika diberikan dia menolak, baru diberikan kepada yang lain. Jadi intinya tadi anak yang tadi dapat dari saudaranya. Harusnya dapat. Karena anak tadi meninggal setelah ibunya meninggal. Iya, formulanya sih seperti itu aja. Baik, saudara, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan buat yang membutuhkan. Insyaallah bagi yang bertanya silakan komen di video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.